Cerita anime. Aduh. Ya, cerita anime anak muda yang dipaksa nikah serta penuku uuan ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya ya hubungan antara Saito dengan Akane yang sudah mulai membaik ya para jomblo sekalian. Bang, emang Stop, aing tahu aing jomblo, nggak usah diingetin lagi, cok. Namun ya mungkin dengan berbaikannya hubungan mereka tersebut sepertinya bukan ide yang baik deh untuk Saito. kenapa emangnya abangku kan bisa kewe? Ya bisa sih, tapi bukan itu cuma masalahnya, melainkan dikarenakan saat ini Saito harus terus mengalah kepada Akane. Di sini Saito dipaksa untuk menonton sebuah film kucing selama 24 jam. Abangku teler nggak itu mata bro. Meskipun di sini Saito harus benar-benar teler brutal, tapi demi istri tercinta apa sih yang enggak? Begitupun sebaliknya, sebagai imbalan karena sang suami mau menemaninya untuk menonton film kucing selama 24 jam. Di sini Akane pun ingin bermain game bareng ya bersama sang suami tercintanya itu. まさか長年の宿敵と楽しい時間を過ごせるなんて。 Yang karena mulai muncul rasa perhatian di antara mereka berdua inilah perlahan namun pasti mulai timbul juga ya teman-teman benih-benih cinta yang tulus di antara mereka berdua. Itu semua ditunjukkan ketika Saito yang mulai memanggil Akane dengan nama depannya dan begitupun juga sebaliknya. Jo, Akane. Nani? Saito? Di sekolah pun mereka berdua nampak damai-damai aja ya para pemirsa. Sebab ya biasanya kan setiap kali nih ya si Saito bertemu dengan Akane selalu gelut gitu kan, semuanya aja digelutin bro. Tapi setelah mereka berjanji untuk saling mengerti dan menancapkan bendera damai demi terlahirnya Dede bayi, nggak sampai terlahir Dede bayi juga sih. Tapi dari situ kita semua dapat melihat betapa adem ayemnya hubungan di antara dua pengantin baru ini. Oishii? Oishii desho. すごく美味しい。そう。よかった。 Bahkan nih ya para penonton, agar hubungan pengantin baru ini lebih lengket, di sini Saito pun berinisiatif untuk mengajak Akane berbelanja bareng. Ya meskipun awalnya Akane sempat mengira bahwa Saito ingin mengajaknya berkencan sih. 待ち合わせして2人で買い物でも行かないか。 Tapi setelah Saito memberikan pengertian kepada Akane bahwa ini hanyalah rencana belanja biasa, perlahan namun pasti Akane pun mulai mengiyakan ajakan belanja dari Saito. Walaupun kita semua tahu ya teman-teman, melihat dari muka Akane dan Saito, mereka berdua memiliki keinginan yang lebih dari hanya sekedar belanja biasa sih kayaknya. Kayak ingin buat date. Sekali lagi ente bilang kayak gitu, aing pecat ente bejir. Tapi ya dengan berdamainya hubungan mereka berdua, hal tersebut justru menimbulkan kecurigaan di antara Himari dan juga Mailoli si Shisei. Akane, Saito kun to kenka demo shita? Kenka nara izu demo shiteru kedo. Nanka itsumo no kenka to chigau kiga suru nda yo ne. Kecurigaan mereka semakin bertambah ketika setelah jam pulang sekolah. Di sini Himari mencoba untuk mengajak Akane membeli kue stroberi kesukaannya. Akane yang biasanya tidak pernah menolak ajakan Himari apalagi tentang makanan kesukaannya gitu ya. Entah mengapa di sini Akane dengan tegas menolak permintaan Himari dengan alasan sih, maaf ya aku udah punya janji sama teman yang lain. Awalnya si Himari sudah mengira ya bahwa teman yang dimaksud itu siapa lagi gitu kalau bukan Saito. Tapi karena Akane tidak bisa menjawab dugaan dari Himari, maka tanpa banyak basa-basi Akane pun langsung ngibrit lah Kang, sampai tanpa Akane sadari diinjak bejir loli aing. Aduh. Karena ini bukan perkara biasa, apa aing gen
Stop it. Kita tidak boleh CBL ya adik-adik, karena ingat, jagalah ojonmu dari sabun Lifebuoy demi masa depanmu yang lebih cerah. Lebih malas ke mandi wajibnya sih kalau aing. Lanjut di sini juga sih saya mulai curiga ya bro akan hubungan kakaknya tersebut dengan Akane, sebab sebagai seorang loli yang sangat mencintai kakak pedonya itu sih, saya tidak mau jika sang kakak pedonya itu sampai salah memilih calon istri gitu. Bukan calon lagi sih, udah istri gitu kan. Namun ya sama seperti Himari, karena Akane tidak ingin hubungannya diketahui oleh siapapun, di sini Akane langsung ngibrit meninggalkan Shisei begitu saja. 返すわけにはいかない。悪いけど大事な用事があるから。 Singkat cerita, pada akhirnya kini kita diperlihatkan Saito dan Akane yang tengah berbelanja kebutuhan bulanan mereka. Tapi entah ini emang insting seorang wanita atau apa gitu ya, Ain juga nggak tahu dah. Ain juga masih jomblo cu. Namun di sini berbeda dengan Saito yang asal main comot begitu saja, Akane justru lebih mementingkan harga-harga yang lebih murah terlebih dahulu. こっちの卵より20円も高いでしょ。卵は物価の優等生って呼ばれるくらい安くて家計の強い味方なのよ。わざわざ高いのを買うなんてもったいないわ。わかった。 Tak berhenti sampai situ saja, insting mamah muda Akane semakin menggebu-gebu ketika dirinya melihat ada sebuah promo daging gila-gilaan yang dijual pada supermarket tersebut. Walaupun ujung-ujungnya mereka berdua KO sih ketika mereka berhadapan secara langsung dengan emak-emak yang mungkin sudah memiliki rank glory mythical ya dalam memperebutkan harga promo pasaran. 私たちダメダメね。 俺たち何やってんだろう。 Tapi bukan di situ poinnya para bangsawan, melainkan kebersamaan ketika mereka berbelanja sebagai pasangan suami istrinya itu loh. Aduh, bener-bener nyelekit banget lah ke hati mungilku yang kesepian ini. 朝食なのよ。 俺はパス。ダメ。サイとも一緒にやるの。 おう。 Namun apakah menurut kalian uannya hanya berhenti sampai sini saja? Aduh anjing, sayangnya belum cu, sebab keuuan mereka semakin menjadi di saat Saito secara tidak sengaja terpergok oleh Akane ketika dirinya akan mencolek-colek pipi Akane yang gemoy. Awalnya si Akane mengira bahwa Saito ingin mengitu dan menganu-anu dirinya ya para penonton ketika Akane sedang tidur. Nah Saito nih yang ya mungkin sudah tidak memiliki alasan lagi gitu kan untuk ngeles. Di sini Saito pun pada akhirnya jujurlah kepada Akane bahwa alasan kenapa ia ingin mencolek pipi Akane itu adalah karena Saito benar-benar tidak tahan ketika Saito melihat ekspresi muka Akane yang begitu imut dan mempesona ketika Akane sedang tidur. 可愛かったってどのくらい？ ちょっと理性を失いそうになるくらいです。 Wah, makin dan makin baperlah wah ini Akane ketika mendengar ucapan yang begitu manis dari Saito. Yang oleh sebab itu juga Akane yang tadinya marah-marah kepada Saito, pada akhirnya hati Akane pun mulai luluh dan memberikan kesempatan kepada Saito untuk mencolek-colek pipi gemoynya tersebut. 少しなら見ていてもいいわって言ってるの。 Hah? Kenapa? Udah bang, udah hati jombloku sudah tidak kuat. Sama aing juga cu sebenarnya, tapi ya apa daya bro, lagi-lagi keuuan mereka belum berhenti sampai sini saja ya teman-teman. Keuuan pengantin baru ini semakin menjadi ketika kini kita diperlihatkan Akane yang tengah belajar dengan giat untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ulangan tengah semester. 必死に勉強してる私をバカって言いたいの？もうそんなつもりはないが大変だな。出てって！
Walaupun tak jarang juga si Akane selalu ketiduran di kelas karena dirinya sering kali belajar semalaman, namun agar Akane bisa menggeser Saito dari posisi satu di sekolah mereka, bagi Akane tidak ada yang namanya menyerah sebelum berperang. たとえ私の体が粉々に砕け散っても学年一になれるならそれでいいわ。成績より体の方が大事だよ。 Namun ya gitu bro, ujung-ujungnya tepar juga gitu kan. 寝るならちゃんとベッドで。具合悪いのか？全然ちょっと休憩しているだけよ。すごい熱だな。 Wah, Saito yang sadar bahwa istri tercintanya ini terkena demam, tentu dong di sini Saito pun berniat ingin langsung membawa Akane ke rumah sakit. Tapi karena Akane emoh dibawa menggunakan ambulan, taksi pun tidak ada, maka dengan begitu jantan, sigma, dan penuh dengan aura kemewingan, Saito pun langsung membopong Akane bak seorang Romeo yang tengah membopong Julietnya. 何するのよ。嫁が辛そうにしているのに放ってはおけない。嫁って。 Oh iya, dari tragedi sakitnya Akane ini pula kita semua jadi tahu ya bro akan alasan Akane kenapa ia menerima perjodohan dari sang nenek untuk menikah dengan Saito. Yang mana alasan tersebut adalah karena Akane ingin menjadi seorang dokter demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi karena Akane terkendala biaya, di sini Akane itu sempat putus asa ya untuk mencapai cita-citanya tersebut, sampai sang nenek datang dengan menawarkan Akane sebuah kesepakatan, yaitu jika Akane ingin menikah dengan Saito, maka sang nenek siap membiayai semua pendidikan Akane sampai dirinya menjadi seorang dokter. Nah, Akane yang memang sangat ingin sekali menggapai cita-cita mulianya tersebut, maka Akane pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran dari sang nenek. Ya, kira-kira begitulah. Dan dikarenakan Akane ini benar-benar diperlakukan bak seorang Juliet oleh Saito, maka makin besar pula lah ya para penonton rasa cinta Akane kepada Saito. おはよう。 Bahkan nih ya, ketika Saito ini tengah digoda-goda oleh Himari di sekolahnya, Akane udah mulai cemburu bro kepada Saito dengan mengatakan, 嫁がいるのに他の子と仲良くしすぎるのはダメだからね。 Oke, lanjut lah ya. Tapi begini para penonton, kayaknya dugaan Aing bener deh bro. Hah? Dugaan apa emangnya abangku? Dugaan si Himari suka sama Saito, cu. Kan pada episode 1 kemarin Aing pernah bilang kalau si Himari itu sebenarnya suka sama si Saito. Nah, statement Aing semakin diperjelas ketika Himari secara tidak sengaja melihat bekal Saito dengan Akane yang sama persis. あれ、サイドくんのお弁当。あかねと同じじゃない？ Di depan banyak orang sih Himari terlihat tidak terlalu menghiraukan hal tersebut ya teman-teman. Namun ketika Himari hanya berdua saja dengan Saito, di sini Himari dengan muka seriusnya bertanya kepada Saito apakah Saito ini dekat atau bahkan jadian gitu dengan Akane. 付き合ってないよね。当たり前だ。 Karena Saito tidak mungkin juga gitu mengumbar hubungannya kepada orang lain, tentu Saito pun menjawab bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan seperti apa yang Himari duga. Wah, mendengar jawaban dari Saito tersebut, Himari yang tadi ekspresinya cemas ketika kembali semeringah. Ya, udah fix ini cuy si Himari suka sama Saito. Namun, ya, apakah akan ada tikung menikung ini abangku? Jadi makin penasaran deh Aing. Tapi ya ada atau tidaknya mari kita tunggu saja pada episode-episode berikutnya ya para penonton. Karena kini kita akan kembali kepada Akane yang lagi-lagi merasa cemburu akan kedekatan Saito dengan si Sei. お肉に手を握られてるの気持ちいいから。 あのね、あんたたち。なんだ？なんでもない So, わ。 awal mula kecemburuan Akane itu begini nih. Itu semua bisa terjadi ketika pada suatu malam Akane secara tidak sengaja melihat sebuah bayangan misterius di balik jendela mereka. 何かいる。
Wah, Akane yang memang pada dasarnya merupakan seorang wanita penakut. Tentu dong semenjak kejadian tersebut, Akane selalu meminta Saito untuk menemaninya kemanapun dan kapanpun. Tapi karena Saito lama-lama capek juga gitu ya menemani Akane, bahkan harus menemani Akane mandi juga malahan. Kalau yang itu sepertinya jadiku tidak keberatan deh. Di sini Saito langsung curhat lah bro kepada Shisei, pria sosok bayangan yang ada di rumah mereka. Emang Akane tahu bang kalau Shisei sudah mengetahui rahasia pernikahan mereka? Ya awalnya Akane juga terkejut sih kalau ternyata si Loli ini sudah mengetahui hubungan mereka. Namun hal tersebut masih bisa Akane wajari, karena bagaimanapun juga kan Shisei merupakan keluarga dari Saito gitu kan, yang justru tidak mungkin malahan jika Shisei tidak mengetahui hubungan mereka. サイトの家族に気づかれないわけないわよね。黙っていてごめんなさい、シセさん。問題ない。 Balik ke topik utama, Shisei yang sudah mendengar semua keluh kesah akan sosok hantu yang katanya ada di rumah mereka. Di sini dengan pedenya Shisei mengatakan bahwa ia bisa mengusir hantu tersebut. Ya meskipun ujung-ujungnya malah kayak gini. 兄くんのパンツ発見。なんともなめせるなよ。カンカカンカ。 Mau mandi bareng juga sama kakak lolikonnya tersebut. Dan terakhir malah main game dan pangku-pangkuan cu sama si Saito. Hey, onde mande. Namun mau aing tangkap juga, tapi lolinya yang mau gitu kan cu. Namun ya karena kedekatan yang mungkin sudah terlalu berlebihan gitu ya antara kakak beradik ini, hal tersebut seketika membuat Akane merasa cemburu buta akan hubungan mereka berdua. Tapi karena Akane tidak mungkin juga mengatakan kecemburuannya di hadapan Shisei, dan Akane pun bukan tipe wanita yang bisa mengutarakan semua perasaan yang ia rasakan kepada Saito. Di sini Akane hanya bisa melampiaskan semua amarah dan kekesalannya saja kepada Saito, tanpa Saito mengerti akan apa yang sebenarnya Akane ini ingin sampaikan. Yang oleh sebab itu, ya betul, gelut lagi dong. 新コンピューターがついてても無駄ってことよ。俺はかまぼこになった記憶はない。かわいそうに記憶が捏造されているのね。あんたは間違いなくかまぼこなのに。間違いしかない。 Tapi di tengah-tengah pergelutan mereka berdua, tiba-tiba saja muncullah ところだよ。静かにして眠れない。シセさん？いつからいた？ Iya, tiba-tiba saja muncullah Shisei di tengah-tengah mereka. Nah, barulah di sini Shisei itu mengatakan bahwa sesosok yang Akane lihat pada malam kemarin di rumah mereka itu merupakan, yap, betul, Shisei sendiri. So, semenjak Shisei tahu akan hubungan pernikahan kakaknya dengan Akane, di sini Shisei langsung menghubungi kakek mereka untuk meminta kunci cadangan rumah Saito. Tapi karena Shisei tidak ingin mengganggu sang kakak yang mungkin sedang ini, itu, dan ria, maka Shisei hanya bisa melihat hubungan pernikahan sang kakak dari jauh. した時間。そして行動パターンから推理した。幽霊は死生。だったら早く言え。なるほど、シセさんだったのね。よかった。だったら早く言って。 Sedangkan alasan kenapa Shisei tidak mengatakan dari awal itu adalah karena Shisei itu ia ingin tahu bro apakah Akane merupakan sosok wanita yang tepat untuk menjadi istri dari kakaknya tersebut atau tidak. Sebab Shisei takut Akane itu hanya ingin memanfaatkan kekayaan dari kakaknya saja. Tapi setelah Shisei melihat secara langsung akan hubungan mereka berdua, dan Shisei juga tahu bahwa Akane saat ini sedang cemburu buta akan kedekatan dirinya dengan Saito, hal tersebut membuat Shisei yakin bahwa Akane merupakan seorang pasangan yang tepat untuk menjadi pendamping dari kakak lolikonnya ini. Ya, meskipun hal itu sama sekali tidak bisa memisahkan ikatan batin si antara Shisei dengan sang kakak lolikonnya tersebut. という時はしょうがないから。死生は赤ちゃんの時から兄くんと一緒だった。兄くんとくっついているのが一番落ち着く。 And ya, timbulnya benih-benih cinta Akane kepada Saito sekaligus munculnya pesaing cinta yang merupakan sahabat Akane sendiri pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul sekarang tujuan aing bukan pengen punya pacar cu, tapi pengen punya istri bajir.
Cerita anime dengan MC Super Hoki ini dilanjut. Hoki di mananya abangku? Orang punya istri gelut mulu kayak begini. Hoki di mananya? Hoki di mananya? Lau bilang. Nih, aing kasih paham ya jiwa jomblo Lau yang kesepian itu, cu. Pertama, emang si MC kita Saito ini memiliki istri yang ya gelut terus dengan dirinya, tapi di sela-sela kegelutan mereka, uwannya juga tidak main-main, Kang. Dan aing mau nanya, pernah nggak antum uwan kayak begini? Lalu kayak gini. はい。体、触ってもいいわよ。 Atau kayak gini. どうすると言われても何かいるのか見てくるから。 Dan udah berhenti sampai sini. Tidak semudah itu dong Ferguson. Sahabat istrinya sendiri yang kita ya sudah tidak usah ragukan lagi lah ya akan kekawayannya. Dia sampai suka cu sama Saito. Ya walaupun awalnya si Himari ini hanya mengkodok-kodok keras sih kepada Saito seperti ini. 付き合ってないよね。当たり前だ。 そっかだよね。Tapi pada episode kali ini Himari mengklarifikasi sendiri perasaannya kepada Akane bahwa ia sangat jatuh cinta kepada Saito. そのサイトくんのこと好きなんだ。 Nah, pertanyaan aing, pernah nggak Lau uwan? Enggak. Pernah nggak Lau disukai cewek aja cu selama ente hidup? Belum pernah sih bang, tapi kalau ngeenter istri orang, aing udah sering sih. Ini beda nih cu. Udah lah ya balik ke cerita. Nah, jadi seperti apa yang aing bilang di awal bro, bahwa saat ini Himari secara resmi mengakui perasaannya kepada Akane bahwa ia sebenarnya sudah lama menyukai Saito. Sedangkan alasan Himari bisa menyukai Saito itu adalah karena Saito ini bisa dibilang seorang pria yang bisa diandalkan, baik hati, suka membantu orang lain, dan yang paling pasti dari semua itu adalah ya apalagi gitu kan, karena Saito merupakan seorang pria yang good looking dan juga good rekening. Jadi ya pada intinya meskipun muka kalian jelek atau bahkan mirip seperti si Ube, asalkan kalian good looking dan good rekening, jangankan cewek Indo cu yang kelepek-kelepek Emi Fukada pun auto jadi istri kalian bro. Tapi ya di luar itu semua, alasan kenapa Himari ini mengungkapkan perasaannya kepada Akane bukan kepada Saito itu adalah karena di sini Himari masih menghormati sahabatnya sendiri ya, yang mungkin di mata Himari Akane ini memiliki perasaan yang spesial kepada Saito. ねってサイトくんのこと好き？ Yang oleh sebab itu daripada Himari meng-NTR Akane secara diam-diam, alangkah baiknya kan izin dulu gitu ya kepada Akane. Namun ya meskipun kita semua tahu bahwa Akane ini merupakan seorang istri sah dari Saito, tapi sekali lagi cu, karena Akane merupakan tipe wanita yang tidak bisa mengutarakan perasaannya kepada orang lain, di sini Akane lebih memilih untuk membohongi perasaannya sendiri dan mengizinkan Himari untuk mendekati suaminya tersebut. わかったわ。協力する。 Wah, mendengar izin dari Akane tentu dong membuat Himari seketika bahagia brutal. Dan karena menurut Himari Akane ini dekat dengan Saito, di sini Himari pun meminta kepada Akane untuk memberitahunya hal-hal apa saja yang Saito sukai dan tidak disukai oleh Saito. Ya walaupun agak ngejelep gimana gitu ya, tapi demi sang sahabat bisa meraih cinta impiannya, Akane pun mengorbankan perasaannya kepada Saito dan mulai menyelidiki semua tentang Saito. 何をしている？ 気にしないで自分の生活を続けなさい。 Dari mulai makanan kesukaan Saito, kebiasaan Saito, sampai hal-hal apa saja yang biasa dilakukan oleh Saito sehari-hari. Meskipun cara Akane ini lebih mirip seperti seorang stalker ya bro, daripada memperhatikan kebiasaan sehari-hari Saito. 嫁にストーカーされているんですが、
Awalnya si Saito itu merasa bingung gitu ya dengan tingkah istrinya ini yang tiba-tiba saja memperhatikan dan mempertanyakan semua kesukaan dan kegiatannya. Namun ya karena mungkin tingkah sehari-hari Akane ini emang agak random gitu kan, di sini Saito sama sekali tidak ingin untuk memperpanjang masalah tersebut. Begitupun juga dengan Himari, ya para jomblo kekurangan loli. Mulanya Himari juga bingung kok Akane bisa tahu gitu akan kesukaan dan kegiatan Saito secara rinci. Namun karena Himari sudah mendapatkan apa yang ia cari, Himari tidak terlalu peduli mengenai dari mana atau dari siapa Akane mendapatkan informasi tersebut. 可愛いゲームをやるべきだと思うから、それだけ、あくまでそれだけよ。ありがとう、すっごく参考になったよ。Tapi cu, ya di tengah-tengah penyelidikan Akane ada sebuah momen yang sangat, aduh anjing, nggak kuat aing mendeskripsikannya. Pada intinya, di tengah-tengah penyelidikan Akane ada sebuah momen yang sangat uwan sekali ya bro. Yang mana momen tersebut muncul ketika Saito meminta kepada Akane untuk membuatkannya makanan kesukaannya, yaitu steak. Secara kan Saito kira Akane yang dari kemarin menanyakan ini, itu, dan juga anu kepada Saito itu merupakan karena Akane ingin memasakkan steak kesukaan dirinya. Ya meskipun awalnya Akane sama sekali tidak berniat untuk memasakkan steak tersebut sih. Namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, di sini Akane pun langsunglah dengan waduh, aura mamah muda menggodanya. Akane pun langsung What the dog doing? Oke, serius ya bro ya. Nah di sini Akane pun langsunglah dengan ya aura mamah muda menggodanya. Akane pun langsung memasakkan steak kesukaan sang suami. Yoink! 子供っぽいところあるのね。仕方ないわね。責任取ってあげるわ。 Walamak, kawaii kali boy. Yoink. Ubur-ubur ikan lele, hatiku terpanah le. Baba Boy. Jadi pengen punya istri. Gak usah pakai JJ juga dong editor cok. Cari pacar aja dulu abangku, jangan dulu cari istri. Apa pula ini si bujang. Tapi ya keinginan aing untuk memiliki istri semakin menjadi ketika melihat rumah tangga Saito yang harmonis begini ya bro. Karena gimana aing gak mau pengen punya istri cu, makan ada yang masakin, bersih-bersih ada yang bantuin, ngocok maksudnya itu ngocok baju ada yang nyuciin. Bang, bukannya maksud abang itu ngucek ya bang ya? Ya tipe dikit gak ngaruh lah ya. Namun ya di luar keinginan aing yang begitu mulia, kini kita diperlihatkan Himari yang mulai melaksanakan tugasnya untuk mempepet Saito. サイトくんはどういう子が好き？ Emang sih pada mempepet ini Himari tidak main ganas dan urak-urakan. Maksudnya gimana? Nanya mulu ya ente, sabar dong cu, nanti juga aing jelasin. Ya gak main ganas dan urak-urakan itu jadi gak terlalu menonjolkan lah bahwa si Himari itu menyukai Saito. Di sini Himari cuman bertanya kepada Saito seperti, sebenarnya tipe wanita seperti apa sih yang disukai sama kamu, Saito-kun? Saito-kun yang mendengar pertanyaan wow dari gadis sekawa Himari ini dengan aura dingin tetapi tidak kejamnya menjawab bahwa sebenarnya Saito tidak terlalu mementingkan tipe-tipe dalam mencari pasangannya. Toh yang terpenting bagi Saito dalam mencari belahan jiwanya itu adalah orang tersebut bisa menerima Saito apa adanya, bukan ada apanya. Tapi ya kalian tahu nggak respon Himari setelah mendengar perkataan Saito barusan? Lihat ini cu sama kalian. もう、多分。私とかはどうかな？それってど、 Modar sih aing kalau jadi Saito dibisikin gini sama cewek sekawa Himari. Tapi sayangnya aing belum pernah ngerasain gitu kan, bejir. Namun, apakah menurut kalian keagresifan dan keugal-ugalan Himari dalam mendekati Saito berhenti sampai sini?
Belum dong, blok ya. Yoink. Karena semakin Akane memberikan semua informasi tentang Saito kepada Himari, maka semakin agresif juga lah Himari mendekati Saito. Dan tentunya semakin terbakar api cemburu juga dong si Akane ini ketika dirinya selalu melihat sahabatnya sendiri yang mendekati suaminya. Dan parahnya lagi cuy, meskipun Saito ini sudah memiliki istri sah, dan aing yakin 1.000.000% bejir bahwa Saito juga tahu perasaan Himari yang menyukai dirinya. Di sini si Saito masih aja ngegombalin si Himari bejir. Contohnya ketika Himari curhat kepada Saito perihal masa lalu Himari yang dulu ia pernah dibully oleh teman-teman kelasnya cuman karena rambutnya yang berwarna blonde. Dan kalian tahu apa tanggapan Saito tentang hal ini? Ya kalian lihat aja lah sendiri para penonton. にしてる奴は多いが、お前はよく似合ってる。俺は嫌いじゃない。そうありがとう。 Iya, makin baper lah bejir ini anak orang. Dan tentunya makin berharap juga gitu kan ini si Himari bahwa si Saito itu sepertinya mulai menyukai dirinya. これって脈ありってことかな。どう思う？好きか嫌いかだったら好きな方なんじゃないかしら。だよね、やっぱりそうだよね。 Yang karena kebaperan ini pula lah di sini Himari pun dengan pedenya mengatakan kepada Akane bahwa besok dirinya akan mengajak Saito untuk berkencan bersama. Wah, mendengar perkataan sang sahabatnya sendiri yang ingin mengajak kencan suaminya, tentu dong hal itu seketika membuat perasaan Akane seperti tersambar petir. 私、サイト君をデートに誘っていいんだよね。どうして？ Dan sekali lagi, karena Akane tidak bisa mengutarakan perasaannya kepada Himari, di sini Akane hanya bisa mengiyakan permintaan dari sang sahabatnya tersebut. Yang oleh karena itu di keesokan harinya, kini kita diperlihatkan Akane dengan kakinya yang bergetar-getar hebat langsung mengajak Saito untuk berkencan. 私とデートなんて嫌だよね。 Namun ya di sini kita semua tidak tahu ya jawaban Saito itu iya atau tidak. Tapi yang pasti setelah Shisei yang mengetahui bahwa Akane ini sebenarnya merasa cemburu brutal kepada Himari, mencoba untuk memberi saran kepada Akane bahwa lebih baik Akane itu jujur saja gitu kan kepada perasaannya sendiri. Karena menurut Shisei, jika Akane terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin hati Saito itu akan berpaling kepada Himari. Awalnya si Akane masih enggan ya untuk mengatakan semua perasaannya kepada Saito bahwa ia sangat cemburu dan tidak rela jika suaminya ini pergi dengan wanita lain selain dirinya. Apalagi sahabatnya sendiri gitu kan. Tapi ketika Saito benar-benar memutuskan untuk pergi berkencan dengan Himari, tiba-tiba saja 帰りは遅くなるから。やっぱりやだ。 Aduh bro, entah mengapa ketika Aing melihat scene yang sangat brutal seperti ini, membuat Aing itu kayak ketawa tapi sekaligus agak nyesek juga ya nying. Namun ya pada akhirnya Akane yang sudah tidak kuat lagi menahan rasa kecemburuannya kepada Saito, di sini Akane pun mulai mengutarakan semua perasaan cemburunya tersebut kepada Saito yang tidak ingin jika Saito itu berkencan dengan wanita lain. Tanpa Akane sadari, sebenarnya Saito itu emang dari awal tidak ada niatan kok untuk berkencan dengan Himari sedikit pun. Karena ketika Himari mengatakan bahwa ia ingin berkencan dengan Saito, hal tersebut langsung ditolak oleh Saito. Sebab ya Saito juga mikir ya bro, dirinya tidak mungkin berkencan dengan wanita lain di kala saat ini Saito memiliki seorang istri yang cantik, jago masak, dan terkadang nyebelin. Apalah skrip ini jir. 行くぞ。待って、全然おしゃれ。それはまだ早すぎるんじゃないかしら。 Dan Yasin uwan brutal antara pengantin muda ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Kalau Saito gak mau sama Himari, daripada nganggur mending buat aing aja nggak sih episode yang kelima. Tapi aduh, beneran cuy aing pengen punya istri bejir. Baba Bowie